Perlukah membuat anak lebih kaya daripada orang tuanya? Dan bagaimana asuransi bisa membantu mewujudkan hal tersebut? Jika ya, bagaimana menjualnya? Simak terus ya, hingga tuntas. Semangat pagi teman-teman agent dimanapun Anda berada yang sedang giat berjuang mengejar target tahun ini. Tetap semangat ya, masih ada waktu dan Anda tetap punya kesempatan jadi agent yang juara jika Anda percaya. Nah, yang satu ini mungkin bisa dipakai untuk mencapai target-target Anda. Jika Anda bertanya ke prospek, perlu nggak sih mewariskan aset ke anak? Mungkin jawabannya sudah bisa ditebak. Ya, dia akan mewariskan pendidikan terbaik saja karena itu adalah jaminan agar anak-anak bisa sejahtera di masa depan. Betulkah itu jaminan? Saya tidak ingin berdebat soal itu karena pendidikan memang penting sekali. Tapi satu hal wajib menjadi perhatian kita semua, bahwa tantangan zaman ke depan pastinya akan lebih berat. Persaingan usaha menjadi lebih ketat karena akan semakin banyak orang pintar. Masalah iklim, pandemi bisa berulang, krisis ekonomi, krisis energi, dan lain-lain yang mungkin saja membuat anak-anak kita menjadi bermasalah secara ekonomi di masa depan mereka. Dan ini yang lebih serius, saat anak-anak kita gagal menjadi mandiri di masa tuanya, bukan tidak mungkin dia akan membebani generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya juga akan bermasalah. Jadi akan lebih bijak jika ada warisan yang bisa jadi penyelamat di masa tua anak-anak kita seandainya mereka gagal sejahtera. Namun jika mereka ternyata sukses sesuai harapan kita, maka warisan itu pun tidak sia-sia, akan membuat generasi berikutnya menjadi lebih kaya. Oke, simak strategi yang berikut ini ya. Ini adalah presentasi mengenai bagaimana menggunakan asuransi untuk membuat generasi berikutnya menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Tersebutlah Pak Doni yang memiliki anak yang namanya Andi. Pak Doni memiliki aset kurang lebih sekitar 10 miliar dan suatu saat tentunya akan diberikan kepada Andi sebagai penerusnya. Nah, kalau Pak Doni tidak melakukan apapun, maka Andi akan menerima aset yang sebesar 10 miliar juga. Artinya, Andi tidak menjadi lebih kaya daripada Doni. Ini biasanya yang dilakukan oleh banyak orang. Kita sebut sebagai strategi A. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih smart untuk Pak Doni bisa membuat Andi menjadi lebih kaya. Simple, caranya adalah dengan strategi B, di mana Pak Doni memisahkan uangnya yang 10 miliar tadi menjadi dua bagian, yaitu 7 miliar yang dia kelola sendiri dan 3 miliarnya dia belikan asuransi jiwa yang senilai kurang lebih sekitar 3-4 kali lipatnya, yaitu 9 miliar. Nah, 3 miliar ini tentunya tidak harus Pak Doni lunasi secara sekaligus, bisa dicicil selama beberapa kali atau beberapa tahun. Dengan demikian, suatu saat Pak Doni dipanggil berpulang ke pencipta, maka yang akan diterima oleh Andi sebesar 16 miliar. Kita bisa lihat di sini bahwa Pak Doni tidak menambah sepeser pun dari harta dia yang awalnya 10 miliar. Tetap asetnya 10 miliar, hanya saja dia melakukan yang namanya relokasi. 7 miliar dia tetap kelola dan 3 miliar yang memang toh dia tidak akan konsumsi selama dia masih hidup, dia alihkan ke dalam bentuk asuransi jiwa yang punya nilai proteksi atau nilai pertanggungan sebesar 9 miliar. Sehingga akhirnya suatu saat meninggal, Andi akan memperoleh 16 miliar. Mungkin Anda bertanya, atau ada yang mengatakan bahwa 3 miliar untuk menjadi 9 miliar tidak harus melalui asuransi jiwa. Bisa melalui investasi lain. Saya setuju. Tapi masalahnya berapa lama waktu dibutuhkan antara dari 3 miliar menjadi 9 miliar. Tentunya butuh waktu yang tidak sedikit dan belum tentu di dalam perjalanannya investasi tersebut benar-benar bisa mencapai 9 miliar. Disinilah peran asuransi jiwa yang memberikan kepastian kapanpun dipanggil. Jadi dalam waktu yang relatif pendek pun, 3
3 miliar ini sudah pasti menjadi aset senilai 9 miliar. Ini yang kita sebut sebagai strategi B, strategi yang lebih smart dari Pak Doni di dalam membuat Andi atau generasi berikutnya menjadi lebih kaya. Bagi sahabat-sahabatku yang merayakan Hari Raya Natal, saya Eka Setiawibawa beserta seluruh staf dari Tanya Eka mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Semoga damai Natal selalu menyertai saudara-saudaraku beserta segenap keluarga. Terima kasih, selamat Hari Raya Natal. So, terus berlatih, berkarya, bekerja, dan berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang percaya bahwa Anda adalah agen yang juara.